Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, sungguh sukacita yang luar biasa ya. Adik-adik bisa berkumpul bersama kakak-kakak di sini melalui live streaming. Nah, sekarang semuanya berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil digerakkan ya adik-adik. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, bersyukur buat pagi ini. Bersyukur Tuhan mengumpulkan kami via live streaming pada saat ini. Kami yakin Tuhan bahwa kami bangun di pagi ini bukan dengan kekuatan kami, tapi anugerah dan berkat dari Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarkanlah pertolongan Tuhan yang dapat kami andalkan dalam sepanjang ibadah ini. Inilah segenap doa kami, terima dan sempurnakanlah. Amin. Ya, adik-adik masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Wah, semangatnya sungguh luar biasa ya. Ayo kembali bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan lagi dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita mengasihi dalam Yesus, saling mengasihi dalam Yesus, saling mengasihi dalam Yesus, saling mengasihi sekarang dan selamanya dalam Yesus. Adik-adik silakan duduk kembali. Ini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada
pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Arjuwini. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Hai Kawan Tahukah Kamu. Baiklah anak-anak, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan kami boleh memberi persembahan syukur kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang duduk manis, mau membaca firman Tuhan dan juga mendengar cerita Alkitab yang hendak disampaikan. Tuntun kami dengan Roh Kudus supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan, kami renungkan boleh terus menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh pegang Alkitabnya dan membaca sendiri. Tapi jika belum, ya boleh minta bantuan Bapak dan Mama ya. Ibu Pendeta juga akan membacakan bagi kita. Yesus terangkat ke sorga, rasul-rasul menanti-nanti. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Nah, anak-anak, kita hendak menyaksikan satu video tentang firman Tuhan. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Menarik bukan? Iya, video tentang bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus yang juga kita rayakan kemarin tanggal 13 Mei, ya, kita ada orang-orang tua pergi ke gereja untuk bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika pada tanggal 13 Mei kemarin kita merayakan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sebagaimana video yang tadi telah kita lihat, saat murid-murid mereka berkumpul di satu bukit yang bernama Bukit Zaitun, saat mereka sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya-tanya tentang segala sesuatu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus terangkat ke langit-langit. Mereka cari-cari, mana Tuhan itu? Mana Tuhan Yesus itu? Ya, oh Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Mereka cari-cari terus. Lalu malaikat yang ada di sekitar mereka berkata, kenapa kalian melihat ke langit kepada Yesus yang sudah terangkat ke sorga? Ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana ia naik ke sorga. Ya, setelah mereka mendengar berita dari malaikat Tuhan itu, mereka lalu kembali. Ya, mereka pulang ke Yerusalem. Di sana apa yang mereka lakukan? Di sana mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan. Mereka tidak lagi jadi orang-orang yang ketakutan seperti waktu Tuhan Yesus mati, ya, dan meninggalkan mereka. Tetapi ketika mereka telah melihat
Tuhan Yesus naik ke surga, mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak lagi dikuasai oleh kematian. Tuhan adalah anak Allah yang hidup, raja di atas segala raja. Bahkan sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka Roh Kudus supaya mereka akan pergi dan menjadi rasul-rasul yang dapat memberitakan Injil. Maka mereka kembali dan mereka bertekun di dalam doa. Ya, ayat 14 bagian A pembacaan kita berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat kita menantikan sesuatu, biasanya kita cepat bosan. Ya, biasanya kalau misalnya kita bilang, mama janji, oh anak nanti kau kerja ini, setelah itu nanti mama akan kasih uang. Wah, kita sudah senang, waduh kita mau dikasih uang. Tapi saat kita masih menanti, aduh kapan mama dia kembali dari pasar, aduh mama ini sudah janji, baru kok dia belum kasih-kasih. Ya, kadang-kadang kita suka mengeluh, kadang-kadang kita suka ngambek, kadang-kadang kita suka marah-marah. Ya, ketika rasul-rasul mereka menantikan jawaban dari Tuhan, apa yang Tuhan janjikan yaitu Roh Kudus, mereka tidak marah-marah kepada Tuhan. Ya, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi tadi ayat 14 bilang apa? Mereka bersama-sama sehati dalam doa. Ya, mereka bertekun di dalam doa. Ya, jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga menjadi raja atas segala raja yang akan selalu hidup bagi kehidupan kita, menjawab setiap yang kita doakan, maka saat kita berdoa kepada Tuhan dan menanti Tuhan menjawab doa kita, jangan kita jadi anak-anak yang malas, ya. Jangan kita jadi anak-anak yang suka marah-marah. Jangan kita jadi anak-anak yang selalu mengeluh, yang selalu ngambek, yang selalu melakukan segala sesuatu yang hal-hal yang tidak baik. Ya, tetapi jadi seperti rasul-rasul ketika mereka menantikan Roh Kudus. Ya, mereka semua bertekun di dalam doa. Ya, kenapa kita harus berdoa? Kenapa harus bertekun di dalam doa? Sebab kita percaya bahwa doa adalah cara kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar kita. Itu yang pertama. Ya, kita berbicara dengan Tuhan. Ya, bahasa lainnya berkomunikasi. Ya, kita telepon sama Tuhan. Ya, walaupun tidak pakai pulsa, walaupun tidak pakai HP, tapi ketika kita melipat tangan kita, kita tutup mata, kita angkat hati kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, itu seperti kita kalau misalnya lagi tunggu mama pulang dari pasar, bapak pulang dari kantor, kita telepon, bapak saya sudah lapar, saya mau beli ini. Bapak kan sudah janji mau kasih saya uang. Nah, ya, seperti itu cara kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah rindu supaya Tuhan kasih saya ini. Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Bertekun berarti kita setia. Tidak hari ini berdoa, besok lupa. Ya, minggu ini sekolah minggu, besok tidak sekolah minggu. Ya, kalau namanya tekun itu selalu. Ya, selalu berdoa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang disebut sebagai rasul-rasul Tuhan, mereka menantikan jawaban doa, jawaban dari janji Tuhan, ya, lewat bertekun dalam doa. Ya, walaupun belum Tuhan kasih, mereka tetap berdoa. Ya, kadang-kadang anak-anak berdoa 1 hari, 2 hari, Tuhan tidak jawab-jawab, saya sudah malas berdoa. Tidak boleh begitu, ya. Kita harus bertekun sampai Tuhan menepati janjinya. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan bagi murid-murid tadi, Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan turun memberikan kuasa supaya murid-murid Tuhan Yesus dapat memberitakan Injil.
Ketika Roh Kudus juga ada dalam hidup kita, kita juga akan jadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu patuh kepada orang tua, anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Karena itu minta selalu Tuhan kasih kita Roh Kudus supaya kita jadi anak-anak yang baik. Sebab itu jangan putus, jangan lelah untuk berdoa ya. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, doakanlah itu selalu. Sebab kita percaya Tuhan akan menepati janjinya. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Jadi jangan lelah untuk berdoa kepada Tuhan ya. Selain kita berdoa itu menyampaikan maksud kita, segala keinginan kita kepada Tuhan, dalam doa kita juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Dalam doa kita juga diubahkan oleh Tuhan. Ya, sebab itu hidup kita itu harus selalu ada dalam doa. Ya, firman Tuhan yang lain juga berkata begitu ya. Bertekunlah selalu di dalam doa. Ya, sebab dalam ketekunan, dalam doa kepada Tuhan tadi, Tuhan akan menjawab segala permohonan kita dan juga Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita hidup jadi anak-anak Tuhan yang setia. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Kiranya anak-anak semua yang boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang menjadi raja di atas segala raja, yang sedang menantikan segala jawaban-jawaban Tuhan atas segala doa yang selalu dinaikkan bagi Tuhan, baik itu keberhasilan dalam ulangan, baik itu keberhasilan yang mau lulus sekolah, ya kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Karena itu jadilah anak-anak yang bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang membawa kami menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan, yang hidup di dalam ketekunan, dalam menantikan setiap jawaban dari doa-doa kami. Mari Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami boleh mendengar firman hari ini, kami tidak gampang menjadi anak-anak yang putus asa, menjadi anak-anak yang suka bersungut-sungut, menjadi anak-anak yang nakal, tetapi biarlah lewat firman Tuhan kami menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang disebut anak-anak raja, anak-anak yang menerima janji kebenaran firman Tuhan, yang percaya dengan sungguh bahwa apa yang kami doakan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab selama kami mau terus setia bertekun di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, berkati anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Sola Gracia. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, walaupun saat ini kami masih ada dalam ibadah secara streaming, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam segala ketaatan iman daripada anak-anak yang dengan setia mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara streaming. Terima kasih Tuhan, jaga dan pelihara mereka, mereka yang masih kecil, mereka yang mungkin belum mampu memahami firman-Mu, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Mereka yang ada dalam pendidikan, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, baik yang sudah menyelesaikan ujian semester, mereka yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester, Tuhan ada bersama dengan mereka. Demikian juga ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang atau telah mengikuti ujian untuk kelulusan, baik di tingkat TK
baik di tingkat SD. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Biarlah segala yang mereka doakan untuk segala keberhasilan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan bawa mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, supaya hidup mereka di bawah Tuhan menjadi berhasil dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati orang tua, Bapa dan Mama kami, biarlah Tuhan mereka terus juga ada dalam penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mereka yang bekerja, Tuhan sertai dalam pekerjaan. Mereka yang ada dalam usaha-usaha, Tuhan juga berkati mereka dalam usaha-usaha pekerjaan mereka, supaya mereka pun di dalam segala yang mereka kerjakan, nama Tuhan pun dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh yang setia untuk terus melayani. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, jaga dan lindungi, pelihara mereka di tengah pekerjaan, di tengah hidup rumah tangga, di dalam segala yang mereka kerjakan. Biarlah Allah sumber segala pertolongan terus ada dan menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan mereka. Teman-teman kami yang malas-malasan untuk sekolah minggu, Tuhan juga jamah hati mereka, jamah orang tua mereka, supaya mereka diingatkan. Dan pada waktu-waktu berikutnya mereka juga walaupun belum dapat beribadah secara bersama-sama di gedung gereja, tetapi lewat ibadah streaming kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan pelihara juga para hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta, majelis jemaat, semua mereka yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan jaga dan lindungi, sertai mereka selalu. Biarlah mereka juga terus diberkati Tuhan untuk dipakai menjadi alat-alat Tuhan yang melayani kami sekalian. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikianlah pembacaan, perenungan, dan juga doa. Ibu Pendeta kembalikan kepada kakak-kakak liturgos. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik kita semua berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas berkat-Mu, Kau telah menjaga kami dari awal ibadah hingga akhirnya. Tuhan, kiranya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami ingin pulang dan menyelesaikan ibadah ini, Kau berkati. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kakak ingin adik-adik tetap setia melayani Tuhan, baca Alkitab, dan selalu berdoa ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menaikkan pujian Marspar. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia
adik-adik. Sampai ketemu di live streaming berikutnya ya. Tetap setia melayani Tuhan. Dadah.